Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi Maudara. Saya dari kelas 3C jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik anak usia dini menurut Ricard Decolle. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan lainnya. Anak-anak usia dini memiliki karakter yang beragam, dan masing-masing anak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Ricard Decolle, karakteristik anak usia dini terbagi menjadi 7. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Anak yang masih bersifat egosentris cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari perilaku anak seperti masih berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang tidak dipenuhi, dan memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Dan keterampilan yang sangat membantu untuk mengurangi sifat egosentris anak bisa kita lakukan dengan mengajarkan anak untuk mendengarkan, memahami, atau berempati kepada orang lain. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak di usia dini, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi dan bervariasi, tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, saat masih bayi, rasa ingin tahu anak kerap ditunjukkan dengan meraih benda yang ada dalam jangkauannya, lalu memasukkannya ke mulut. Di usia selanjutnya, anak senang membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Karakter ini terlihat ketika anak sedang bermain. Semakin usia anak bertambah, semakin cakap kemampuan anak dalam bersosialisasi, dan juga anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. Anak senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersamaan saling memberikan semangat dengan teman sebayanya. Anak juga akan membangun konsep diri melalui interaksi sosial di sekolah. Anak akan membangun kepuasan melalui penghargaan diri ketika kita memberi kesempatan bekerja sama dengan temannya. Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan untuk membantu anak dalam perkembangan penghargaan diri. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran sosial seperti bekerja sama. Keempat, anak bersifat unik. Anak merupakan individu yang unik, di mana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapasitas, dan latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Oleh karenanya, jangan pernah kita membandingkan antara anak yang satu dan anak yang lainnya. Mungkin maksud kita adalah untuk memotivasi mereka, namun tidak menutup kemungkinan lain malah menimbulkan rasa kalah sebelum bertanding. Selain itu, anak juga memiliki keunikan tersendiri, seperti dalam gaya belajar, minat, dan lain-lain. Terimalah anak apa adanya dan bantu anak dalam mengembangkan kemampuan potensinya masing-masing seoptimal mungkin. Berikan stimulus yang menantang, buat rasa ingin tahu anak semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangannya. Yang kelima, anak umumnya kaya dengan fantasi. Di rentang usia 0 sampai 6 tahun, anak senang dengar hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Sebagai contoh, ketika anak melihat gambar sebuah robot, maka imajinasinya berkembang bagaimana robot itu berjalan dan bertempur dan seterusnya. Jika dibimbing dengan beberapa pertanyaan,
maka anak dapat menceritakan melebihi apa yang didengar dan dilihat sesuai dengan imajinasi yang sedang berkembang pada pikirannya. Cerita atau dongeng merupakan kegiatan yang banyak digemari oleh anak, sekaligus dapat melatih, mengembangkan imajinasi dan kemampuan bahasa si anak. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Pada umumnya, anak sulit berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Anak selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain. Apabila kita meminta anak untuk melakukan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda, maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari anak tersebut. Oleh karena itu, buatlah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan sehingga tidak membuat anak terpaku dan menyimak dalam jangka waktu lama. Yang ketujuh, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Anak usia dini merupakan kelompok usia yang berada dalam proses perkembangan yang unik karena proses perkembangannya terjadi bersamaan dengan Golden Age. Golden Age merupakan masa paling tepat untuk memberikan bekal yang kuat pada anak. Artinya, masa yang paling tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan anak. Pada masa emas ini, kecepatan tumbuh otak anak sangat tinggi, mencapai 50% dari keseluruhan perkembangan otak selama hidupnya. Anak juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangannya yang ada pada dirinya. Baik, itulah materi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.